Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 206 sampai bab 215. Dev memegang tangan Yuki dan kehangatan dari Dev langsung mengalir menuju ke tubuh Yuki. Kamu mau berbuat apa? Di sini banyak orang. Yuki menundukkan kepalanya, dan suaranya terdengar seperti seekor nyamuk, sama sekali tidak jelas. Apa katamu? Dev bertanya. Saya bilang di sini sangat ramai, kita pergi ke hutan saja. Yuki semakin menundukkan kepalanya dan suaranya semakin tidak terdengar. Untuk apa ke hutan? Dev melepaskan tangan Yuki. Ayo, cepat jalan, nanti tidak sempat. Yuki tercengang, dia mengangkat kepalanya dan melihat Dev sedang tersenyum jahil padanya. Saya akan membunuhmu. Yuki melotot dan langsung mengejar Dev. Saat dia berlari beberapa langkah, Yuki menyadari kalau dirinya tidak selelah tadi, kakinya juga tidak sakit lagi, dan tubuhnya terasa seperti saat dia baru mulai mendaki. Apa yang kamu lamunkan? Cepat naik. Dev meneriaki Yuki yang sedang termenung. Oh, Yuki bergegas menyusul Dev. Tidak lama kemudian, mereka berdua berhasil menyusul Indrawan dan yang lainnya. Saat melihat Dev dan Yuki menyusul dengan cepat, beberapa orang itu merasa aneh. Yuki, bukannya tadi kamu sudah tidak sanggup berjalan lagi? Juan merasa kalau Yuki saat ini sama sekali tidak merasa lelah. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sudah tidak lelah lagi dan terasa sangat ringan. Yuki juga menjawab dengan kebingungan. Selesai Yuki berkata, tatapan semua orang beralih pada Dev, mereka bisa menebak ini pasti perbuatan Dev. Ayo kita bergegas, sebentar lagi malam akan tiba. Selesai berkata Dev juga menambah kecepatan mendakinya. Dan sekitar 1 jam kemudian, beberapa orang itu akhirnya sampai di puncak gunung. Dan saat ini puncak gunung sedang dipenuhi oleh lautan manusia. Karena terlalu banyak orang, pintu kuil Yayasan Sahara akhirnya ditutup, dan mereka semua hanya bisa menunggu di luar. Dev dan yang lainnya berusaha keras untuk sampai di depan, dan 2 orang murid kecil penjaga pintu kuil Tao Yayasan Sahara menghalangi mereka untuk masuk. Jangan berkerumun lagi, hari ini tidak ada orang lagi yang diizinkan masuk ke dalam kuil. Seorang penjaga kuil menghentikan Dev dan yang lainnya. Halo? Guru kecil, saya adalah teman dari pemimpin Busu, apakah kamu bisa sampaikan padanya, kalau Indrawan sudah datang? Indrawan berkata dengan ramah sambil tersenyum pada penjaga pintu itu. Guru kami sudah menyampaikan, hari ini tidak ada yang boleh masuk ke dalam kuil. Paman guru kami sedang mengobati adik seperguruan kami, tidak boleh diganggu. Penjaga itu mengibaskan tangannya dengan sombong. Indrawan juga tidak marah, dia mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya lalu menyelipkannya ke tangan penjaga itu. Guru kecil, saya juga datang membawa orang yang bisa menyembuhkan adik seperguruan kalian. Guru kalian sudah tahu, kamu cukup menyampaikan pesan padanya saja. Penjaga itu melihat uang yang ada di tangannya dan seketika tersenyum. Dia memasukkan uangnya ke dalam sakut. Ternyata temannya guru ya, kalian tunggulah di sini sebentar, saya akan menyampaikan pesan pada guru. Penjaga pintu itu berlari ke dalam kuil. Indrawan tersenyum tidak berdaya. Ada pepatah yang mengatakan raja neraka mudah diprovokasi. Setan kecil sulit dihadapi. Mungkin inilah yang dimaksud pepatah itu. Kuil Tao seperti ini, walaupun dijalankan selama ratusan tahun, juga tidak akan bisa menumbuhkan manfaat yang bisa menyembuhkan putrinya. Dev mencibir. Beberapa orang itu kelihatan tidak berdaya, tidak ada cara lain. Zaman sekarang masyarakat sudah berubah menjadi sangat materialistis. Tidak hanya kuil Tao atau kuil lainnya semua memikirkan cara untuk mencari keuntungan. Walaupun secara garis besar disebut kuil Tao, tapi lebih terlihat seperti tempat wisata. Tidak lama kemudian, penjaga pintu itu berlari keluar dan berkata kepada Indrawan dengan hormat, Tuan, guru kami mempersilahkan kalian masuk. Indrawan mengangguk lalu membawa Dev dan yang lainnya memasuki kuil Tao. Setelah masuk ke dalam, kuil sudah dipenuhi dengan asap dan dupa. Dupa-dupa itu dibeli dan dibakar oleh para turis yang berdoa meminta keberuntungan. Tuan Indrawan, maaf atas ketidaknyamanannya, saya memohon maaf ya. Baru memasuki kuil Tao, seorang pria tua berjanggut putih yang mengenakan jubah khas Tao keluar untuk menyambut. Orang itu adalah pemimpin Busu. Pemimpin Busu tidak perlu segan.
Indrawan menangkupkan tangannya dan memperkenalkan Dev yang ada di belakangnya. Ini adalah Tuan Dev, orang yang membutuhkan kuas spiritual dan batu sinabar. Saya secara khusus membawanya kemari untuk mengobati penyakit putrimu. Pemimpin Busu melirik Dev sekilas dan mengerutkan keningnya, namun dia segera merenggangkan keningnya dan tersenyum. Tidak buru-buru, tidak buru-buru. Ayo masuk ke dalam ruangan untuk minum teh dulu. Saudara seperguruanku sedang memeriksa putriku di dalam. Pemimpin Busu itu mengundang Indrawan dan yang lainnya untuk masuk ke dalam kuil. Namun baru sampai di aula utama, Dev merasakan ada hawa yin yang menghampirinya. Di cuaca sepanas ini, hawa yin itu membuat Dev merinding. Tuan Dev, ada apa? Indrawan melihat raut wajah Dev yang muram dan bertanya kepadanya. Oh, tidak apa-apa. Dev tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Pemimpin Busu melihat Dev lalu tersenyum menghina. Apakah kamu merasa sejuk saat memasuki aula utama? Ini karena ada sumur tua di belakang kuil kami, dan air di sumur itu selalu sejuk sepanjang tahun. Saat kami menimba air dari sumur itu dan menyiramkannya di sekeliling kuil, akan membuat kuil menjadi sejuk. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Mereka lalu mengikuti pemimpin Busu berjalan dari aula utama melewati sebuah halaman kecil, dan saat pintu salah satu kamar dibuka, Dev merasakan hawa yin itu jauh lebih kuat dari hawa yin di aula tadi. Tapi melihat Indrawan dan yang lainnya sepertinya mereka tidak merasakan hal-hal yang tidak biasanya. Saat itu di dalam kamar, seorang gadis dengan wajah yang halus sedang terbaring di ranjang. Tubuhnya terbungkus selimut-selimut tebal, wajahnya terlihat sedikit pucat, seolah wajahnya diselimuti oleh lapisan salju. Di depan ranjang gadis itu, ada seorang guru yang sedang memegang giok rui di tangannya, sambil mengetukkan giok rui itu pada kening si gadis sambil melafalkan mantra. Orang ini adalah saudara seperguruan saya, pemimpin Wu Wei. Dia mengatakan kalau putri tubuh saya itu lemah dan dingin, jadi perlu mengeluarkan hawa yin itu dari dalam tubuhnya. Tahun lalu sudah mencoba sekali tapi tidak berhasil. Tahun ini saudara seperguruan saya menemukan sebuah giok rui yang terbuat dari batu giok hangat, jadi cocok untuk menyerap hawa yin dari tubuh putriku. Pemimpin Busu menjelaskan dengan suara ringan. Disebut batu giok hangat karena batu giok itu sudah dibakar dengan suhu ekstrim atau batu giok yang berasal dari inti bumi. Batu giok seperti ini akan tetap hangat sepanjang tahun. Walaupun batu giok itu dimasukkan ke dalam lemari es, lalu dikeluarkan, tidak lebih dari setengah jam kemudian, suhunya akan kembali seperti semula, sangat menakjubkan. Batu giok seperti ini sangat jarang ditemui. Dan bisa membuat giok rui dengan batu giok itu artinya batu giok itu tidak berukuran kecil, itu lebih langka lagi. Setelah mendengarkan ucapan pemimpin Busu, Indrawan dan yang lainnya melihat pemimpin Wu Wei dengan penasaran. Sedangkan pemimpin Wu Wei itu terlihat dingin. Tatapan matanya terlihat jijik, dia bahkan tidak sudi melihat Indrawan dan yang lainnya sekilas. Saat giok rui yang ada di tangan pemimpin Wu Wei mengetuk pada dahi gadis kecil itu, terlihat jejak hawa yin yang diserap oleh giok rui. Setelah mengetukkannya belasan kali, pemimpin Wu Wei berhenti lalu meletakkan giok rui itu di sampingnya. Kakak seperguruan, apakah sudah hampir selesai? Pemimpin Busu bertanya kepada pemimpin Wu Wei dengan penasaran. Pemimpin Wu Wei menggelengkan kepalanya, tidak semudah itu, Weni sudah kedinginan untuk waktu yang lama, dan hawa yinnya masih sangat banyak, jadi harus pelan-pelan. Sekarang giok rui sudah kehilangan hawa panasnya, harus istirahat dulu. Oh, pemimpin Busu menganggukkan kepalanya, lalu bertanya, kalau begitu perlu berapa lama agar seluruh hawa yin di tubuh Weni bisa diserap sampai tuntas? Pemimpin Wu Wei mengernyitkan keningnya, lalu berkata setelah berpikir sejenak, paling cepat 3 hari, paling lama setengah bulan. Pemimpin Busu yang mendengarnya juga tidak mengatakan apapun lagi, namun wajahnya terlihat sedikit khawatir. Jangankan setengah bulan, menyerap hawa yinnya dengan kecepatan seperti ini, menghabiskan seumur hidup pun tidak akan selesai. Lagi pula, situasi gadis ini sekarang tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dev tiba-tiba membuka suara. Setelah Dev berkata, pemimpin Wu Wei langsung mengernyitkan keningnya dan menatap Dev dengan dingin. Adik seperguruan, dari mana asalnya bocah tidak berpengetahuan ini, berani beromong kosong di sini? Kakak seperguruan, ini adalah orang yang dibawa oleh Tuan Indrawan untuk menyembuhkan penyakit putriku. Kamu juga tahu kan kalau kuil kita banyak menerima uang dupa dari Tuan Indrawan. Pemimpin Busu bergegas menjelaskan. Bocah busuk, berani mempertanyakanku. Cepat usir mereka keluar dari sini. Pemimpin Wu Wei sangat marah karena Dev berani mempertanyakannya. Ini, pemimpin Busu seketika menjadi serba salah.
Karena Dev merupakan orang yang dibawa oleh Indrawan, sedangkan dia dan Indrawan memiliki hubungan yang baik, kalau sampai mengusir mereka, akan tidak baik. Kenapa, lantas kamu percaya pada bocah ingusan ini yang mengatakan dia bisa menyembuhkan putrimu? Kalau begitu, saya akan pergi. Pemimpin Wu Wei membawa Gyokrui dan bersiap untuk pergi. Kakak seperguruan, jangan marah. Pemimpin Busu menghalangi pemimpin Wu Wei lalu menatap Indrawan dengan tidak enak hati. Tuan Indrawan, sebaiknya kamu dan orangmu keluar dulu untuk sementara. Kakak seperguruanku tidak ingin ada mengganggunya saat mengobati orang. Indrawan juga melihat Dev dengan tatapan serba salah. Dia percaya pada Dev. Tapi sepertinya pemimpin Busu tidak percaya. Pemimpin, tubuh putrimu ini merupakan tubuh kristal es. Jenis tubuh seperti ini paling disukai oleh Hawaiian. Kalau bisa memanfaatkannya maka akan membuat tubuh semakin kuat, serta awet muda selamanya. Hanya saja, tidak ada orang yang mengajari putrimu seni pemurnian energi, sehingga Hawaiian dari seluruh kuil bertumpuk pada dirinya dan menjadi semakin banyak, dan membuatnya seperti sekarang ini. Walaupun Gyokrui juga merupakan benda pusaka, dan bisa menyerap Hawaiian, namun kecepatannya tidak sebanding dengan tubuh putrimu yang terus menyerap Hawaiian, ditambah lagi sumur yang ada di belakang kuil, yang memiliki Hawaiian yang begitu berat, maka saya rasa putrimu tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dev menjelaskannya kepada pemimpin Busu. Kalau bukan karena kuas spiritual dan batu sinabar, Dev sama sekali tidak ingin menjelaskannya kepada mereka. Pemimpin Busu yang mendengarnya seketika tercengang. Walaupun dia tidak mengerti tapi dia merasa kata-kata Dev masuk akal. Omong kosong, tubuh kristal es apanya, bisa awet muda selamanya. Kenapa kamu tidak sekalian mengatakan dia tidak akan pernah menua? Jelas-jelas sedang beromong kosong, saya sudah mempelajari Tao selama beberapa dekade dan belum pernah mendengar tentang tubuh kristal es. Pemimpin Wu Wei menatap Dev dengan dingin dan tatapan menghina. Kamu tidak tahu. Artinya kamu tidak berpengetahuan. Meskipun Gyokrui milikmu adalah benda pusaka, namun kalau kamu berani menggunakannya lagi, maka Gyokrui itu pasti akan pecah. Dev berkata dengan wajah datar. Meskipun Gyokrui itu terbuat dari batu giok hangat, dan bisa menyerap Hawaiian, namun Hawaiian yang ada di tubuh putri pemimpin Busu ini tidak seperti Hawaiian pada umumnya. Hawaiian itu bisa membuat Dev merasa kedinginan itu artinya kekuatan Hawaiian-nya sangat besar. Sebuah Gyokrui yang terbuat dari batu giok hangat tidak akan bisa menahan Hawaiian itu, makanya pasti akan pecah. Omong kosong, biarpun berada di tempat yang sangat dingin, Gyokrui ini akan bisa kembali pada suhu semula, mana mungkin bisa pecah, masih berani beromong kosong di sini, cepat enyah dari sini, kami Yayasan Sahara tidak menerimamu. Pemimpin Wu Wei terlihat sangat marah. Dev berani mengatakan dia tidak berpengetahuan. Pemimpin Wu Wei sangat marah. Apa Dev tidak tahu semua orang yang menemuinya selalu bersikap hormat padanya? Kalau bukan karena kuas spiritual dan batu sinabar, meskipun kalian bersujud dan memohon kepadaku, saya juga tidak akan turun tangan. Dev mencibir. Bocah arogan, minta dihajar. Pemimpin Wu Wei sangat marah. Dia meraih kuas Hosu, mengibaskannya lalu menyerang ke arah Dev dengan sangat cepat. Kakak, jangan. Pemimpin Busu tersontak, dan segera menghadang. Sedangkan Indrawan dan yang lainnya juga tidak menyangka kalau pemimpin Wu Wei akan langsung bertindak. Beraninya, Yansen yang ada di samping bergegas melangkah keluar dan bersiap melawan pemimpin Wu Wei. Dev adalah penguasa kuil naga langit. Sebagai bawahannya Yansen tidak mungkin membiarkan orang bertindak seenaknya pada Dev. Dev menahan Yansen, dia bukan lawanmu. Melihat sekilas saja Dev sudah tahu kalau pemimpin itu bukanlah tandingannya Yansen. Kakak seperguruan, kamu jangan marah, di luar masih banyak orang yang menunggumu, kalau kamu sampai memukuli orang dan terdengar di luar, maka reputasimu akan hancur. Pemimpin Busu mengenggam kuas Hosu dan membujuk pemimpin Wu Wei. Mendengar ucapan pemimpin Busu, pemimpin Wu Wei segera menyimpan kembali kuas Hosunya dan mencibir. Segera usir mereka dari sini, jangan sampai saya yang turun tangan. Tuan Indrawan, sebaiknya kalian pergi saja. Mengenai kuas spiritual dan batu sinabar, saya akan mengutus orang untuk membawakannya padamu setelah putriku selesai diobati. Pemimpin Busu berkata pada Indrawan dengan sedikit canggung. Indrawan menatap Dev lalu bertanya, Tuan Dev, bagaimana kalau kita pergi saja? Karena pemimpin Busu sudah berjanji akan memberikan kuas spiritual dan batu sinabar, maka mereka pun tidak perlu berlama-lama lagi di sana. Dev menggelengkan kepalanya, karena saya sudah di sini, saya tidak bisa membiarkan satu nyawa melayang begitu saja di hadapanku.
Dev berencana menyelamatkan nyawa putri dari pemimpin Busu. Ini juga termasuk balasan baik bagi pemimpin Busu, karena dia berjanji akan memberikan kuas spiritual dan batu sinabar padanya, membuktikan kalau dia bukan orang yang jahat. Bocah, apalagi maumu? Pemimpin Wu Wei mengernyitkan keningnya, dan menatap Dev dengan kejam. Pemimpin Busu terlihat serba salah, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kamu juga tidak perlu buang-buang waktu, buktikan saja perkataanku itu benar atau tidak. Dev mencibir. Bagaimana caranya? Pemimpin Wu Wei tercengang. Kamu hanya perlu menggunakan Gyokruimu untuk menyerap energi dingin dari tubuhnya. Lagi, kalau Gyokruimu hancur itu artinya perkataanku tadi benar. Tapi kalau tidak, maka saya akan segera nyah dari sini. Dev berkata sambil menunjuk Gyokrui. Baik, saya akan memuaskan keinginanmu. Pemimpin Wu Wei berkata sambil mengambil Gyokrugi, dan melafalkan mantranya lalu mengetukkannya pada kening putri pemimpin Busu. Satu ketukannya membuat Hawa Yin terlihat terserap ke dalam Gyokrui. Jejak penghinaan terlihat di mata pemimpin Wu Wei, dia menatap Dev dengan sinis, bocah, masih tidak mau nyah. Gyokruiku tidak pecah kok. Pemimpin Wu Wei berkata sambil mengambil Gyokrui dan mengetukkannya lagi pada kening putri pemimpin Busu, dan tiba-tiba suara retakan yang nyaring terdengar seperti sesuatu yang pecah. Sesaat itu, semua orang membuka mata lebar-lebar dan menahan nafas. Pemimpin Wu Wei gemetar, dia bergegas memeriksa Gyokrui dan ternyata memang ada sebuah retakan yang terlihat di atas Gyokrui, dan itu membuat pemimpin Wu Wei merasa sangat menyayangkannya. Gyokruiku. Pemimpin Wu Wei membelai Gyokrui itu seperti anaknya sendiri, dan sentuhan ringan pada Gyokrui itu langsung membuat Gyokrui itu hancur berkeping-keping. Pecah, benar-benar pecah. Yuki menarik lengan Dev dengan sangat bersemangat. Gyokrui itu pecah, dan membuktikan kalau perkataan Dev benar, dan ini sama seperti menamparkan wajah pemimpin Wu Wei dengan keras. Pemimpin Wu Wei memelototi Yuki. Benda pusaka kesayangannya hancur dan itu membuatnya sedih. Yuki malah berteriak dan melompat kesenangan. Bagaimana pemimpin Wu Wei bisa tidak marah? Melihat tatapan dari pemimpin Wu Wei, Yuki terdiam tapi kebahagiaan di wajahnya sama sekali tidak disembunyikan. Sekarang kamu sudah percaya kan? Gyokruimu itu tidak bisa menahan Hawa Yin itu. Kalau bukan karena tubuh kristal es yang dimiliki putri pemimpin Busu, dia tidak mungkin bertahan sampai hari ini. Dev berkata dengan santai. Pemimpin Wu Wei merasa tidak puas, tapi dia tidak tahu harus melakukan apa untuk melawannya. Jadi dia mencibir, bocah sepertimu berhasil menebaknya. Sekarang saya ingin lihat kamu akan mengeluarkan benda apa untuk menyerap Hawa Yin ini. Saya tidak memerlukan apapun, saya bisa langsung menyerap Hawa Yin yang ada di tubuh putri pemimpin Busu, dan bisa membuatnya memanfaatkan Hawa Yin ini untuk tubuhnya sendiri. Kata Dev dengan tenang. Baik kalau begitu, coba saja, saya ingin melihat bagaimana caramu menyerap Hawa Yin ini. Pemimpin Wu Wei bergeser dari tempatnya dan berkata dengan wajah tidak puas. Kalian tidak boleh melihat proses saya mengobatinya, karena saya akan menanggalkan pakaiannya, kalau kalian di sini, tidak leluasa. Begitu Dev menyelesaikan perkataannya, pemimpin Wu Wei melompat seperti tikus yang ekornya terinjak. Dasar cabul, ternyata kamu kemari untuk mengambil keuntungan dari keponakanku, bukan mengobatinya? Apa kamu mencoba menidurinya? Keponakanku ini baru berusia 18 tahun, beraninya kamu ingin melepaskan pakaiannya. Pemimpin Wu Wei berteriak marah. Pemimpin Busu pun mengernyitkan keningnya. Putrinya sendiri belum menikah, dan sekarang seorang pria ingin menanggalkan pakaiannya dan melihat sekujur tubuhnya. Kalau sampai terdengar oleh orang luar, itu akan kurang baik. Meninggalkan pria dewasa dengan seorang wanita berduaan. Pemimpin Busu juga tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Dev. Indrawan dan Juan juga menatap Dev dengan bingung. Mereka tidak mengerti kenapa harus menanggalkan pakaiannya baru bisa mengobatinya. Yuki juga langsung memelototi Dev dan berkata, Dev, apakah kamu merasa dia masih muda? Jadi ingin mencuri kesempatan darinya? Dev menatap mereka semua dengan pasrah, dan menyadari kalau mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh, jadi dia hanya bisa menjelaskan, saya tidak bilang akan menelanjanginya kan, hanya melepas pakaian luarnya, meskipun hanya pakaian luar, tapi di ruangan ini ada begitu banyak pria, tentu tidak pantas. Tapi kalau kamu takut saya akan melakukan hal yang tidak-tidak, kamu boleh di sini menemaniku. Mendengar ucapan Dev, hati pemimpin Busu menjadi jauh lebih lega. Tidak melepas seluruh pakaiannya, dan ada orang yang menemani di dalam, maka Dev pasti bukan ingin berbuat macam-macam. Kakak seperguruan, kalau begitu, kita tunggu saja di luar.
Nanti kalau sudah selesai baru kita masuk lagi. Pemimpin Busu berkata pada pemimpin Wu Wei. Kalau dia tidak bisa menyembuhkannya hari ini, saya tidak akan mengampuninya. Pemimpin Wu Wei mencibir, dia mengibaskan kuas hosunya dan hendak berjalan keluar. Namun pada saat itu, ada seorang penjaga yang bergegas masuk ke dalam. Guru, gawat, di luar ada orang yang menerobos masuk dan kami tidak bisa menahannya. Penjaga itu berkeringat dingin, terlihat jelas ada bekas tamparan di wajahnya, sepertinya dia habis dipukuli. Siapa orang yang bernyali besar itu? Pemimpin Busu yang mendengarnya seketika naik pitam dan bergegas keluar. Namun baru berjalan beberapa langkah, seorang pemuda berjalan masuk ke dalam. Pemuda itu mengenakan congsam dan di dadanya terlihat gambar Bagua. Rambut panjangnya dipelintir, membuat dia terlihat seperti seorang umat Tao. Paman Guru, ada beberapa penjaga yang menghalangi saya masuk ke Yayasan Sahara. Apa maksudnya ini? Pemuda itu menatap pemimpin Busu dengan tatapan mempermainkan. Niko, saya bukan paman gurumu. Gurumu mengkhianati yayasan, dan dia sudah bukan saudara seperguruan kami lagi. Jangan sok dekat dengan saya. Kamu datang ke kuilku dan memukuli muridku. Apa maumu? Pemimpin Busu bertanya dengan marah. Paman Guru, saya datang untuk mengobati adik seperguruan. Kenapa kamu malah mengataiku? Saya dengar adik seperguruan terserang flu yang sangat parah, jadi saya tidak tahan dan datang kemari untuk melihatnya. Niko sama sekali tidak marah, tatapan wajahnya malah terlihat sedang mempermainkan. Weni tidak perlu kamu obati, keluar kamu dari sini sekarang juga, lalu beritahu gurumu, cepat atau lambat saya pasti akan membersihkan perguruan kalian. Seketika pemimpin Wu Wei maju dan berkata pada Niko dengan kejam. Oh, ternyata paman guru Wu Wei juga ada di sini ya. Coba saya tebak tujuan kedatanganmu. Niko tidak terlihat marah. Wajahnya terus memperlihatkan senyuman. Saya tebak kami kemari untuk menyembuhkan penyakit adik seperguruan. Dan dengar-dengar kamu berhasil mendapatkan giok rui yang terbuat dari batu giok hangat ya. Pasti kamu menggunakan benda itu untuk mengobati adik seperguruan kan? Tapi saya beritahu ya, adik seperguruan itu memiliki tubuh kristal es. Menggunakan benda pusaka apapun tidak akan ada gunanya. Bisa-bisa malah pecah. Baru saja Niko menyelesaikan perkataannya. Pemimpin Busu dan pemimpin Wu Wei tercengang. Mereka berdua menatapnya dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bagaimana bisa Niko mengetahui hal itu. Omong kosong apa itu? Tubuh kristal es apanya? Semua itu hanya omong kosong, enyah dari sini sekarang juga. Pemimpin Wu Wei mengeluarkan kuas hosu dan melambaikannya ke arah Niko. Tadi Dev juga berkata tentang tubuh kristal es, dan sekarang Niko juga mengatakan hal yang sama. Kalau itu memang nyata, di mana wajah pemimpin Wu Wei harus diletakkan, karena itu dia ingin segera mengusir Niko. Niko mendengus lalu menggenggam kuas hosu milik pemimpin Wu Wei. Paman Guru Wu Wei, kamu sudah tua, jangan berkelahi lagi. Hati-hati pinggangmu keseleo, kalau sampai keseleo nanti saudara iparku yang muda dan cantik itu akan menderita. Bajingan, saya akan membunuhmu. Pemimpin Wu Wei marah, setelah membuang kuas hosu dia langsung menendang Niko. Pemimpin Wu Wei memang menikahi seorang gadis yang jauh lebih muda dibandingkan dengannya. Parasnya juga sangat cantik. Sekarang Niko sebagai juniornya malah melontarkan komentar seperti itu. Bagaimana pemimpin Wu Wei bisa menahannya? Niko yang menghadapi jurus dari pemimpin Wu Wei hanya mendengus lalu melayangkan tendangannya juga. Bam! Pemimpin Wu Wei ditendang hingga terbang lalu terjatuh dan tersungkur di tanah. Kakak seperguruan, pemimpin Busu panik, dan bergegas menghampiri dan memapah pemimpin Wu Wei. Pemimpin Wu Wei terlihat kaget, dia tidak menyangka hanya dalam waktu 2 tahun, kekuatan Niko bertambah pesat. Dev menatap Niko dan menyipitkan matanya. Dia melihat saat Niko melayangkan tendangannya tadi dan merasakan adanya pergerakan energi spiritual. Apakah orang ini juga berlatih kultivasi? Dev terlihat penuh keraguan. Karena dalam sepengetahuannya, selain Ryu, tidak ada orang lain lagi yang bisa mengendalikan energi spiritual dalam diri mereka. Dan yang bisa mengendalikan energi spiritual dalam diri mereka itu pasti para kultivator. Paman Guru, kalian sudah tua. Kalian mengaku kalah saja. Saya hanya datang untuk mengobati adik seperguruan, kenapa kalian malah memaksaku? Niko berkata dengan tenang. Niko, kenapa kamu bisa tiba-tiba menjadi kuat? Pemimpin Wu Wei sangat bingung. Trik apa yang digunakan oleh Niko untuk meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat? Hahaha, ini adalah rahasiaku. Saya tidak akan memberitahukannya kepadamu. Hanya saja, sekarang guruku sudah menduduki Yayasan Baka,
dan saya akan menjadi penguasa Yayasan Baka yang berikutnya. Nico tertawa keras, wajahnya terlihat sangat bangga. Sampah, pemimpin Wu Wei berkata dengan marah. Selain mengkhianati perguruan, sekarang kalian malah memuja ajaran iblis. Benar-benar memalukan, hari ini saya pasti akan membersihkan kalian semua. Pemimpin Wu Wei berkata sambil mencoba menyerang Nico lagi. Kakak seperguruan, pemimpin Busu menghalanginya. Jelas sekali kalau saat ini mereka bukan lagi tandingannya Nico. Kalau bertarung, kalian tidak akan bisa menang dariku. Untuk apa mempermalukan diri sendiri? Saya sudah bilang, saya hanya datang untuk mengobati adik seperguruan. Kenapa kalian tidak percaya? Wajah Nico terlihat sedikit tidak sabar. Nico, saya tidak percaya kamu hanya datang untuk mengobati Weni. Katakan persyaratanmu. Kata pemimpin Busu, Paman Guru, saya dan Weni sudah seperti kekasih sejak kecil. Saya ingin mengobatinya lalu menikah dengannya. Apa seperti ini keterlaluan? Nico tersenyum, matanya menatap Weni yang terbaring di ranjang dengan panas. Mimpi, walaupun putriku tidak menikah seumur hidup akan lebih baik daripada menikah denganmu. Silahkan bermimpi. Pemimpin Busu mengertakkan giginya. Paman Guru, kalau saya tidak menyelamatkan Weni tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Kamu ingin melihat putrimu mati begitu saja. Nico tidak terlihat marah, wajahnya sangat percaya diri. Tuan Dev ini juga tahu kalau Weni memiliki tubuh kristal es. Kamu kira hanya kamu yang tahu? Di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Kamu tidak perlu menyombongkan diri. Pemimpin Busu melihat ke arah Dev dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Dev, kamu mengatakan kalau kamu bisa menyembuhkan putriku. Kalau begitu, mohon bantuannya, kami akan keluar dulu. Awalnya pemimpin Busu masih memiliki sedikit keraguan terhadap Dev, namun saat Nico datang dan mengatakan hal yang sama dengan Dev, keraguannya pada Dev seketika menghilang. Dia akan lebih memilih mempercayai Dev dan tidak akan percaya pada Nico, pengkhianat yang tidak memiliki kredibilitas. Nico melihat ke arah Dev dan mengernyitkan keningnya. Dia tidak habis pikir bagaimana ada orang di dunia ini yang tahu tentang tubuh kristal es. Perlu diketahui bahwa perkataannya ini memang bukan hanya dia yang tahu. Gurunya, yang merupakan mantan penguasa Yayasan Bakalah yang memberitahunya. Gurunya juga merupakan mantan guru dari Yayasan Sahara, dan memilih meninggalkan Yayasan Sahara lalu menyembah pada pemimpin Baka. Perlu diketahui kalau pemimpin Baka memiliki kekuatan yang sangat kuat, dia memiliki pedang 7 bintang, dan tidak ada orang yang berani menyinggungnya. Kalau tidak pemimpin Busu tidak mungkin membiarkan Nico yang datang mengacau di Yayasan Sahara. Saya tidak hanya bisa menyembuhkannya, saya juga bisa memberikan manfaat yang besar bagi putrimu, jadi sebaiknya kita bergegas. Dev menganggukkan kepalanya. Nico, lihat kan, Tuan Dev ini juga bisa mengobati penyakitnya Weni. Kamu urungkan saja niatmu itu, dan segera pergi dari sini, kalau tidak jangan salahkan saya tidak segan-segan padamu. Pemimpin Busu berkata pada Nico. Omong kosong, raut wajah Nico seketika berubah. Tubuh kristal es itu menyerap Hawa Yin. Bahkan pemimpin tua Wu Wei dan Gyokruyinya itu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin bocah ini bisa? Nico panik, dia juga tidak lagi berlagak dan langsung menyebut pemimpin Wu Wei dengan sebutan pemimpin tua. Dan itu membuat pemimpin Wu Wei semakin marah. Hanya saja dia bukan tandingan Nico, dan hanya bisa menahan emosinya untuk saat ini. Kalau saya tidak bisa melakukan apapun, kamu bisa melakukan apa? Dev bertanya pada Nico. Saya tentu bisa. Di tanganku ada papan 7 bintang yang diberikan oleh guruku. Benda ini tidak hanya bisa menyerap Hawa Yin sekecil ini. Bahkan kalau Hawa Yin-nya seperti kekuatan matahari dan bulan pun akan bisa diserap olehnya. Nico berkata sambil mengeluarkan sesuatu yang terlihat mirip dengan kompas luopan. Hanya saja ukurannya berbeda. Di atasnya ada susunan 7 bintang, dan tidak ada lagi yang spesial dari benda itu. Hanya saja saat Nico mengeluarkan papan 7 bintang itu, mata Dev seketika berbinar, seperti orang cabul yang melihat wanita cantik yang montok. Saat ini, energi spiritual yang besar mencuat dari tengah papan 7 bintang itu. Energi spiritual yang Dev rasakan tadi bukan berasal dari Nico, melainkan dari papan 7 bintang itu. Ini adalah benda pusaka, dia harus bisa mendapatkan benda pusaka ini. Dev diam-diam mengambil keputusan dalam hatinya, dia harus bisa mendapatkan papan 7 bintang itu, paling dia hanya perlu membunuh Nico. Hanya sebuah kompas luopan busuk, tidak sebanding dengan Gyokruiku. Hanya dengan benda di tanganmu itu bisa menyerap Hawa Yin dari tubuh Weni, pemimpin Wu Wei mencibir. Baginya, itu hanyalah kompas luopan yang berukuran lebih kecil. Tidak berpengetahuan,
Kamu memang sudah sangat tua. Kalau tidak kutunjukkan kepada kalian, kalian tidak akan tahu betapa hebatnya papan 7 bintang ini. Nico berkata sambil menyinari papan 7 bintang itu pada tubuh Wenny. Papan 7 bintang itu mengeluarkan cahaya terang, dan menyerap hawa yin yang ada di tubuh Wenny dengan cepat. Seketika hawa yin itu diserap habis oleh papan 7 bintang itu. Wajah Wenny yang awalnya pucat pasi sekarang mulai terlihat memerah, dan dia perlahan-lahan membuka matanya. Wenny, pemimpin Busu yang melihat putrinya tersadar seketika bersemangat dan menuju ke arahnya. Ayah, Wenny melirik sisi ruangan dan merasa sedikit malu karena ada begitu banyak orang di dalam. Wenny, kamu benar-benar mengagetkan ayah. Apa kamu tahu sudah berapa hari kamu tidak sadarkan diri? Pemimpin Busu berlinang air mata. Kata orang untuk menjadi dewa hanya perlu menghapus 7 emosi dan 6 keinginan. Tapi apakah ada orang yang berhasil? Paman Guru, sekarang kamu sudah percaya padaku kan? Nico berkata sambil mencibir. Hanya saja, saya hanya bisa membangunkan Wenny untuk sementara. Kalau saya tidak segera mengobatinya, maka dia akan menjadi seperti semula. Saya beritahu, di dunia ini hanya saya yang bisa mengobati Wenny yang memiliki tubuh kristal es, dan orang lain hanyalah penipu. Kalau Paman Guru sudah menyadarinya, maka segera usir penipu ini dari sini. Siapa yang kamu maksud penipu? Saya lihat yang penipu itu adalah kamu. Hanya mengandalkan cermin perunggu rusak ini. Hebat apanya? Kalau kamu benar-benar hebat, buang itu dan coba lagi. Yuki sejak awal sudah jijik pada Nico, dia berkata dengan wajah galaknya. Nico melihat Yuki yang melangkah keluar langsung berbinar. Dia tidak marah. Dia menatap Yuki dengan senyuman nakal, usir yang lain. Tapi nona ini boleh tetap di sini. Temperamennya yang begitu kuat benar-benar menarik perhatian orang. Cuih, sampah. Yuki meludahinya. Nico tertegun. Dia menyeka ludah di wajahnya dan mengamuk. Wanita gila, percaya tidak saya akan menghabisimu. Melihat Nico yang mengamuk, Yuki terkejut dan melangkah mundur, dan Dev segera berdiri di depan Yuki. Hanya mengandalkan papan 7 bintang. Kalau tidak ada papan 7 bintang itu, apa bedanya kamu dengan sampah? Dev menatap Nico dengan jijik, dan mencibir, papan 7 bintang ini adalah benda pusaka. Sayangnya malah digunakan oleh orang tidak berguna sepertimu. Kalau papan 7 bintang itu dipakai untuk berlatih, pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat. Sayangnya sampah sepertimu tidak tahu cara memanfaatkannya. Nico tercengang, dan seketika menjadi marah, karena kata-kata Dev tidak salah. Dia bisa mengalahkan pemimpin Wu Wei, dan menyembuhkan Wenny karena papan 7 bintang. Kalau tidak ada papan 7 bintang ini dia tidak bisa melakukan apapun. Bocah, kamu ini cemburu ya? Cemburu karena saya memiliki benda pusaka seperti papan 7 bintang ini. Kalau kamu hebat coba keluarkan benda pusakamu. Kalau tidak punya, kamu mau menggunakan apa untuk menyerap hawa yin dari tubuh Wenny? Nico berkata dengan nada meremehkan. Saya sendiri adalah benda paling pusaka. Untuk apa mengandalkan benda lain? Hanya sampah yang akan mengandalkan benda pusaka. Dev mendengus. Wajah Nico terlihat semakin muram. Begitu juga dengan raut wajah pemimpin Wu Wei. Seolah dia juga ikut dimaki, karena tadi dia juga mengandalkan Giok Ruyi untuk menyerap hawa yin dari tubuh Wenny. Itu artinya kamu akan menyerap hawa yin dari tubuh Wenny ke dalam tubuhmu sendiri. Tanya Nico. Benar. Dev menganggukkan kepalanya. Hahaha, lucu sekali leluconmu. Wenny itu memiliki tubuh kristal es. Makanya dia bisa menyerap dan menahan hawa yin itu selama beberapa tahun. Kalau orang biasa, tidak akan bertahan 1 hari pun. Kamu berani mengatakan akan menggunakan tubuh sendiri untuk menyerap hawa yin. Kalau kamu benar-benar hebat, saya akan menyerahkannya padamu. Namun kalau kamu tidak bisa menyerap hawa yin itu dengan tubuhmu, maka jangan salahkan saya tidak segan-segan padamu. Bersujud dan minta maaf padaku. Lalu gadis di belakangmu itu juga harus menemaniku bersenang-senang. Tatapan mata Nico penuh dengan aura bejat, dan Yuki yang melihatnya seketika merinding. Kamu cari mati? Mata Dev menyipit, aura membunuh seketika muncul dari tubuhnya. Meskipun dia dan Yuki tidak memiliki hubungan yang resmi, tapi mereka berdua tahu bagaimana perasaan di dalam hati mereka. Dev sudah menganggap Yuki seperti pacarnya sendiri. Bagaimana mungkin dia membiarkan pacarnya dianiaya oleh orang lain? Kenapa, kamu tidak berani? Nico menatap Dev dengan jijik dan tersenyum sinis. Kenapa saya tidak berani? Hari ini saya akan memperlihatkan kepadamu apa itu ilmu dewa. Dev berkata sambil menepuk dahi Wenny dengan satu tangannya. Wenny terkejut, dan segera bergerak mundur, dia bersembunyi di balik badan pemimpin Busu. Tuan Dev, di sini ada banyak orang.
apa kamu akan melepaskan pakaian putriku, ini? Pemimpin Busu sedikit tidak tega. Titik petik 2. Pemimpin Busu sedikit tidak tega. Kalau sampai pakaiannya dilepas, maka putrinya akan kehilangan kepolosannya. Pemimpin Busu sudah salah paham, saya hanya menyerap hawa yin dari tubuhnya, tidak perlu melepas pakaiannya. Tadi Dev mengatakan dia perlu melepaskan pakaian Weni untuk perawatan medis. Dia ingin mengubah tubuh kristal es Weni, agar dia tidak perlu menderita kedinginan lagi. Kalau hanya menyerap hawa yin, tentu tidak perlu melepaskan pakaiannya. Pemimpin Busu yang mendengarnya seketika merasa lega lalu berkata pada putrinya, Weni, Tuan Dev ini akan membantu mengobati penyakitmu, kamu tidak perlu takut. Perkataan pemimpin Busu membuat Weni merasa yakin dan berbaring dengan tenang di ranjang. Dev meletakkan tangannya dengan ringan di kening Weni, dan seketika, hawa yin itu tersedot ke dalam tubuh Dev. Meskipun tadi Nico sudah menggunakan papan 7 bintang untuk menyerap sebagian besar hawa yin yang ada di dalam tubuh Weni, namun belum tuntas, masih ada sebagian yang tertinggal di tubuh Weni. Dan di sekeliling Yayasan Sahara ini dipenuhi dengan hawa yin, maka tubuh Weni akan dengan sendirinya menyerap hawa yin yang ada di sekitarnya. Telapak tangan Dev perlahan-lahan menjadi putih, kemudian disusul seluruh lengannya, seperti ada lapisan es tebal yang terbentuk. Mata Dev sedikit tertutup, seni konsentrasi hatinya dipusatkan pada kekuatan paling maksimal, dan tidak berhenti menyempurnakan hawa yin ini, hanya saja karena hawa yin itu terlalu berat. Dan Dev hanya berada pada tingkatan kelima pelatihan Qi, maka walaupun dia memusatkan kekuatannya pada seni konsentrasi hatinya, dia masih belum bisa menyempurnakan seluruh hawa yin itu. Seketika, seluruh lengan Dev seperti tertutup lapisan es yang tebal, dan itu terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat melihat situasi itu, Nico tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tuan Dev, melihat Dev menjadi seperti itu, pemimpin Busu tidak bisa tidak berteriak. Dev seperti tidak bisa mendengarnya, dan masih terus menyerap hawa yin dari tubuh Weni. Segera, rambut Dev juga menjadi putih, wajahnya juga menjadi buram, sampai akhirnya sekujur tubuhnya terbalut oleh lapisan es dan salju seperti manusia salju. Hahaha, saya kan sudah bilang, tubuh manusia biasa tidak akan bisa menahan hawa yin itu, sekarang berubah menjadi bongkahan es kan. Nico yang melihat Dev menjadi seperti itu langsung tertawa dengan puas. Tuan Dev, Indrawan, Yuki dan yang lainnya juga terkejut dan berteriak. Terutama Yuki yang langsung bergegas menuju ke arah Dev, dia ingin menggunakan panas tubuhnya untuk mencairkan lapisan es yang membalut Dev. Yuki, jangan. Juan sigap dan langsung menarik Yuki dan melarangnya memeluk Dev. Dev saja tidak bisa menahan hawa yin itu, kalau Yuki ke sana bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Dev, Yuki berteriak dan matanya berlinang air mata. Meskipun dia dan Dev belum kenal lama, dan tidak bisa dibilang memiliki hubungan, namun mereka bisa merasakan perasaan mereka masing-masing di dalam hati, hanya saja perasaan itu tidak bisa diutarakan. Saat bersama dengan Dev adalah saat Yuki merasa paling nyaman, dia sendiri juga tidak tahu perasaan seperti apa itu. Sekarang melihat Dev membeku, Yuki ingin menyelamatkannya dan tidak memikirkan keselamatannya sendiri sama sekali. Hahaha, gadis cantik, jangan sedih, masih banyak pria di luar sana. Untuk apa menggantungkan diri pada seorang pria? Lihatlah saya 100 kali lebih kuat daripada bocah yang bernama Dev ini, asalkan kamu menemaniku hingga puas, saya akan menjamin kebahagiaanmu seumur hidup. Mata Nico tanpa segan-segan menyapu sekujur tubuh Yuki. Cari mati, Yansen melihat Dev menjadi seperti itu, merasa marah dan kesal, dan melayangkan tamparannya ke arah Nico. Saat itu dia sudah tidak peduli apakah dia merupakan tandingan Nico atau bukan. Kecil, Nico mendengus dan melayangkan tendangannya dan langsung menendang Yansen keluar dari kamar. Indrawan, Juan dan yang lainnya juga menatap Nico dengan marah, namun mereka tidak berani bertindak. Hahaha, Nico tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Di sini tidak ada satu orang pun yang bisa menandinginya, dia adalah yang terkuat, dia tidak tertandingi. Paman Guru, sekarang seluruh hawa yin yang ada di tubuh Weni sudah diserap oleh bocah ini. Hanya saja tubuh Weni tidak berubah, tidak lama lagi tubuhnya akan kembali menyerap hawa yin, dan sekarang hanya saya satu-satunya yang bisa menyembuhkannya. Saya memiliki tubuh yang murni, asalkan Weni menikah denganku, energi yin dan yang kami akan bersatu. Dan Weni tidak akan sakit lagi. Nico berkata sambil menatap pemimpin Busu. Mimpi, pemimpin Busu menatap Nico dengan jijik, bocah tidak tahu malu ini baru saja menggoda Yuki. Sekarang dia malah ingin Weni menikah dengannya. Benar-benar tidak tahu malu,
pemimpin Busu tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan orang seperti ini walaupun harus mati. Kalau kamu tidak setuju, maka jangan salahkan saya yang tidak beretika. Nico berkata lalu hendak meraih Weni. Ah, Weni terkejut dan berteriak. Pemimpin Busu langsung marah dan melawan Nico. Bam! Pemimpin Busu bukanlah tandingannya Nico, sudut mulutnya yang terkena pukulan langsung berdarah dan terluka berat. Adik seperguruan, pemimpin Wu Wei juga terkejut. Dia mengeluarkan kuas Hosu dan mengibaskannya ke arah Nico. Pemimpin Busu yang melihat itu juga menahan rasa sakitnya dan turun tangan bersama untuk melawan Nico. 2 lawan 1, tapi Nico sama sekali tidak takut, wajahnya masih menunjukkan senyuman sinis. Weni, cepat lari, pemimpin Busu berteriak pada putrinya. Dia akan menggunakan nyawanya sendiri untuk menghalangi Nico, jadi dia menyuruh putrinya untuk kabur. Ayah, Weni melihat pemimpin Busu yang sudah terluka berat, matanya mulai basah. Keponakanku, cepat lari. Indrawan juga bergegas menarik Weni dan mulai berlari, bukan karena Indrawan takut mati. Hanya saja di saat seperti ini orang biasa sepertinya yang tidak memiliki keahlian bela diri, kalau tidak segera lari sama saja dengan mengantar diri menuju kematian. Juan juga menarik Yuki. Yuki, ayo kita pergi. Tidak, saya mau membawa Dev pergi bersama. Yuki berteriak, dia tidak ingin pergi sendiri. Bam bam, 2 suara hantaman terdengar, pemimpin Wu Wei dan pemimpin Busu ditendang oleh Nico hingga terbang, dan Nico langsung menghalangi pintu keluar, dan menatap beberapa orang itu dengan sinis. Hari ini, tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa kabur dari sini. Kalau ingin tetap hidup silahkan pikirkan cara untuk membuatku senang. Melihat Nico yang tersenyum sinis, Indrawan, Juan dan yang lainnya mulai melangkah mundur. Saat itu, tidak ada satupun yang memperhatikan kalau retakan-retakan kecil mulai muncul pada lapisan es yang membalut Dev yang membeku. Retakan itu semakin lama semakin besar. Krek, krek, suara retakan itu semakin nyaring, dan tatapan semua orang beralih padanya. Ayah, cepat lihat, sudah retak, lapisan esnya sudah retak. Melihat es di tubuh Dev mulai retak, Yuki berteriak dengan semangat. Nico yang melihatnya seketika mengernyitkan keningnya, raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Krek krek krek, seketika, lapisan es yang membalut tubuh Dev pecah dan berserakan di lantai, dan tubuh Dev kembali terlihat. Tiba-tiba Dev membuka matanya dan menyemburkan kabut putih. Pemurnian Hawa Yin ini membuat kekuatan Dev meningkat dengan pesat. Awalnya tingkatan pemurnian Qi-nya yang hanya berada di tingkat 5 sekarang bertambah 1 tingkat, dan membuat level pemurnian Qi-nya berada di tingkat 6. Kalau di perumahan Bumi Indah, dan mengandalkan energi spiritual yang sedikit itu, untuk mencapai tingkat 6 mungkin harus menunggu sampai lebaran monyet.